Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang Waalaikumsalam. teman-teman, Warahmatullahi teman-teman wabarakatuh. semuanya. Yang Pak. Ya, oke. Jadi hari ini kita Oke. akan melanjutkan kuliah ya, KMP 2 dan saya akan menyampaikan dua materi hari ini yaitu tentang amputasi yang pertama, yang kedua adalah tentang gagal ginjal ya. Jadi seperti itu. Jadi ini materi yang akan saya sampaikan gitu ya. Baik. Yang pertama adalah tentang amputasi teman-teman. Jadi ini barangkali satu hal yang sering kita temukan pada pasien-pasien dengan penyakit diabetes atau penyakit kanker itu sering dia mendapatkan intervensi yang namanya amputasi gitu ya. Nah, amputasi ini pada dasarnya adalah satu intervensi yang dia berfungsi untuk menghilangkan atau mengurangi apa namanya bagian organ tubuh yang bermasalah secara kesehatan seperti itu ya. Jadi ini adalah definisi amputasi secara umum gitu ya. Tapi secara klinis atau secara prevalensi itu banyak amputasi yang dia diterapkan di bagian kaki seperti itu ya, karena pasien dia karena diabetes, karena infeksi dan sebagainya ya. Nah, kasus ini sebenarnya atau mungkin intervensi ini dia ada intervensi yang paling akhir teman-teman, paling apa ya, paling terakhir sendiri ketika kita merawat luka atau merawat kondisi lupus diabetes yang dia sudah tidak bisa diatasi lagi seperti itu ya. Tapi secara umum kalau kita melihat dari kasus DM itu atau pasien-pasien DM yang dia mengalami luka itu ya masih bisa kita selamatkan kakinya tanpa harus diamputasi gitu ya. Nah, amputasi ini pada dasarnya dia kadang menghilangkan tidak kakinya dipotong tapi kadang beberapa organ dulu. Jadi misalkan jarinya dulu, kemudian jempolnya dulu dan sebagainya. Jadi tergantung dari mana atau mungkin bagaimana kondisi klinis dari si pasien tadi gitu ya. Kadang ada sebagian pasien yang dia karena luka kronis sehingga dia tiba-tiba jarinya dia teramputasi sendiri ya gitu. Jadi dia jarinya sudah infeksi, kemudian dia sudah nekrosis dan sebagainya, ini dia putus ya gitu. Jadi tanpa diamputasi pun itu dia sudah putus sendiri. Itu yang ada di beberapa kasus ya teman-teman ya. Makanya amputasi ini pada dasarnya ada dua jenis. Jadi amputasi amputasi yang dia apa namanya yang aktif sama amputasi yang dia pasif. Yang pasif adalah ketika pasien atau ketika tenaga kesehatan dia tidak mengamputasi secara langsung bagian kaki atau bagian jari pada si pasien. Tapi ketika amputasi yang aktif berarti nakes atau perawat atau dokter yang dia memotong ya gitu ya dari organ tubuh atau kaki yang ada pada si pasien tadi seperti itu. Tapi sekali lagi ini adalah intervensi yang paling akhir. Jadi biasanya tenaga kesehatan atau perawat dia memberikan dressing dulu, dia memberikan banyak obat sehingga nanti bisa bisa dicegah amputasinya gitu ya. Nah ini ada beberapa bagian yang dia punya bagian tubuh yang dia potensi bisa diamputasi teman-teman ya. Jadi ada bagian tangan, kemudian bagian jari tangan dan sebagainya sebenarnya bagian kaki seperti itu. Jadi ini beberapa tipe tipe amputasi. Jadi kita melihat dulu dia di bagian mana yang ada luka, kemudian kita melihat kira-kira kondisi lukanya dia seperti apa ya. Apakah masih mungkin bisa kita selamatkan tanpa diamputasi atau mungkin memang harus dia diamputasi. Jadi ini butuh diskusi dengan pasien dan keluarganya gitu ya. Karena tidak bisa tenaga kesehatan dia langsung mengamputasi ya, bagian tangan atau kaki pasien tanpa konfirmasi terlebih dahulu. Jadi ada diskusi dulu dengan keluarga, keluarga kita sampaikan kondisi klinis terakhir dari luka pasiennya, kemudian disepakati dan sebagainya gitu ya. Tapi ini kasus-kasus yang amputasi ini biasanya banyak terjadi pada kondisi-kondisi luka yang dia memang sudah cukup parah dalam artian ketika kondisi tulangnya dia sudah mengalami infeksi, kemudian peradangan sehingga dia sudah tidak bisa diselamatkan lagi gitu ya. Tapi ketika luka kemudian dia belum sampai ke tulang, dia masih masih di bagian integumen sekalipun integumen yang paling bawah kayak gitu, maka dia masih mungkin bisa kita selamatkan tanpa harus diamputasi. Jadi ini yang perlu menjadi patokan ketika kita merawat pasien-pasien dengan luka, gitu ya. Nah, barangkali di kondisi di mana di Indonesia itu juga banyak pasien-pasien yang dia endingnya adalah dia diamputasi. Ya. Jadi pasien diabetes, pasien cancer, dia diamputasi. Jadi banyak kasus yang seperti itu ya. Nah, makanya ini ada beberapa bagian-bagian tubuh yang dia bisa diamputasi. Jadi misalkan dari apa namanya, dari tangan, kemudian tangannya dia dibagi menjadi tiga bagian ya.
ada yang bagian transkarpal, kemudian ada bagian lengan, kemudian lengan atas, lengan bawah itu dia termasuk bagian yang apa namanya bisa diamputasi kayak gitu ya. Tapi ini adalah terapi-terapi yang saya kira sangat sensitif karena tidak semua pasien itu dia mau diamputasi. Jadi banyak pasien yang ketika sudah disampaikan kondisi klinis lukanya kayak gitu, itu dia kadang menolak diamputasi. Dia masih pengen diberikan perawatan-perawatan yang ekstra sehingga dia tidak kehilangan ya bagian tubuh yang sakit seperti itu. Karena pasien ketika dia kehilangan bagian tubuh yang sakit itu dia akan merasa apa namanya dia kurang percaya diri seperti itu ya. Jadi dia kurang percaya diri karena ada bagian yang hilang dari fisik pasiennya. Sehingga ketika nakes memberikan satu saran amputasi, ini butuh satu diskusi yang panjang dengan pasien dan juga keluarganya. Jadi tidak serta-merta harus memotong, kemudian tidak ada satu konsekuensi itu tidak, tapi dia ada diskusi yang panjang. Jadi keluarga dan pasien itu dia perlu dijelaskan kondisi klinis dari lukanya, dia seperti apa, progresnya seperti apa, kemudian luas lukanya dia semakin lebar atau menyempit, kemudian apakah lukanya dia sampai ke tulang atau tidak, itu juga harus disampaikan kepada pasien ya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah menyampaikan hasil ronsen yang ada pada si pasien tadi. Jadi misalkan ronsen kaki, ronsen tangan itu dia disampaikan kepada pasien. Jadi ditunjukkan dengan transparan gitu ya. Jadi pasien dan keluarga dia tidak merasa penasaran kenapa kok ada advice untuk amputasi. Jadi disampaikan dengan jelas seperti apa kondisi klinisnya, kemudian kalau perlu disampaikan CT scan-nya dan sebagainya itu sehingga pasien dia benar-benar paham dan tahu dia di mana letak permasalahan yang ada pada kaki atau mungkin organ tubuh yang lainnya. Jadi seperti itu. Intinya apa? Ketika seorang pasien itu dia terluka, maka kita sebagai perawat masih punya banyak peluang untuk menyelamatkan organ tubuh pasien tanpa harus mengamputasi. Biasanya kalau pasien-pasien yang diamputasi, biasanya pasien yang dia sudah terlambat ya. Terlambat artinya terkadang pasien dia mengalami luka ya, kemudian dia dirawat sendiri di rumah kayak gitu. Kemudian dia datang ke rumah sakit atau ke klinik atau ke puskesmas dalam keadaan sudah parah lukanya, dia sudah sampai ke tulang sehingga apa nekrosis, kemudian peradangan dan sebagainya dan akhirnya diamputasi di rumah sakit seperti itu. Tapi ketika pasien dia datang ke rumah sakit dalam keadaan lukanya masih belum begitu parah, artinya masih belum sampai ke tulang, itu masih mungkin bisa kita selamatkan kakinya. Jadi tidak perlu diamputasi. Makanya kita kalau punya tetangga, punya keluarga yang luka, kayak gitu ya diperhatikan kondisi lukanya, gitu ya. Jadi harus diganti dressing secara apa periodik, misalkan 2-3 hari sekali, kemudian kita lihat produktif cairannya seperti apa, itu juga perlu kita cek pada kondisi pasien ini. Jadi jangan sampai dia terlambat untuk datang ke rumah sakit atau dicek kayak gitu ya. Dan ini juga tidak sedikit teman-teman yang pasien-pasien yang dia fokus DM, kemudian dia datang ke hospital dalam keadaan sudah parah kondisinya ya gitu. Dan kadang tenaga kesehatan itu cukup apa kaget ketika pasien datang ke rumah sakit dalam keadaan lukanya itu sudah seperti ini gitu ya. Dan kadang pasien dia mencari pengobatan-pengobatan yang non medis atau non kesehatan, artinya dia ke alternatif atau mungkin yang lainnya, tapi kadang tidak cocok dengan indikasi klinisnya seperti itu. Ya, makanya banyak pasien-pasien yang dia browsing di Google, kemudian browsing di YouTube seperti itu, kemudian dia dapat terapi-terapi tertentu, kemudian diterapkan di luka pasiennya, dan ternyata tidak cocok dengan apa yang ada di kondisi lukanya, sehingga malah semakin parah, semakin luas lukanya, semakin banyak infeksinya, dan sebagainya. Jadi itu yang sering kita temukan kayak gitu. Makanya pasien-pasien yang luka, kemudian lukanya dia lama sembuh, ya itu menjadi perhatian yang ekstra, apalagi lukanya dia di kaki, seperti itu ya. Ketika di kaki ya berarti kita harus benar-benar punya atensi yang lebih kepada luka tadi, cuma dicuci, diberikan dressing dan sebagainya harus rutin dilakukan. Kalau enggak nanti ya akan apa pasien akan terancam terkena amputasi seperti itu ya. Dan pasien-pasien yang kena amputasi itu dia rata-rata dia tidak pede ketika interaksi dengan orang lain. Yang pertama karena dia harus pakai alat bantu jalan ya gitu ya. Yang pertama misalkan pakai truk atau pakai kursi roda atau mungkin yang lainnya. Yang kedua adalah terkadang pasien dia menggunakan kaki palsu kayak gitu teman-teman ya, kaki palsu. Jadi misalkan pasien dia diamputasi ya, diamputasi kakinya, kemudian dia kadang ini apa namanya pesen kaki palsu, sehingga dibuatkan kaki palsu. Dia ke apa ke tukang kaki palsu tadi, kemudian dia diukur ya diameternya, kemudian diukur panjangnya sehingga ini cocok dengan si pasien tadi ya.
Tapi sekali lagi, meskipun pasien dia menggunakan kaki palsu, tetap dia tidak merasa percaya diri seutuhnya gitu. Makanya apa ketika kita melihat pasien luka itu jangan jangan sampai dia teramputasi. Kita perlu berupaya semaksimal mungkin gitu ya. Karena ketika pasien diamputasi ini yang apa ya, yang merasa iman-iman itu dia sangat banyak sekali. Misalnya dari keluarganya, dari anak-anaknya, kemudian dari nakesnya itu kadang dia merasa kok bisa terlambat ini seperti itu ya. Jadi pasien-pasien kadang datang ke IGD dalam keadaan dia sudah parah lukanya, dia sudah apa ya sudah busuk, sudah ada banyak apa hewan maggotnya sudah banyak kayak gitu. Kemudian harus dicuci dengan apa namanya dengan cairan yang ekstra sehingga dari dirawat lebih ekstra lagi itu yang kadang membutuhkan banyak energi di sana. Sehingga kalau luka apa pasien luka itu ketika dia dari awal sudah ditangani, maka itu akan lebih meminimalkan terjadinya amputasi pada kaki pasiennya seperti itu ya. Nah, ini yang apa namanya yang perlu menjadi perhatian teman-teman semua ya. Nah, ada beberapa jenis tipe amputasi, ada dua jenis teman-teman, ada dua tipe amputasi. Yang pertama amputasi bagian atas tubuh, artinya ini ada 6 jenis ya. Jadi ada transkarpal, jadi amputasi pada bagian apa jari atau mungkin sebagian tangan seperti itu. Ini barangkali ketika pasien dia kecelakaan, kemudian tangannya dia remuk, kemudian tidak bisa diselamatkan, ya berarti dia harus diamputasi. Makanya teman-teman ketika berkendara ya, kendaraan motor itu juga harus ekstra hati-hati ya, gitu. Karena jari kita tuh dia menjadi apa ya, poin yang sangat penting ketika ada di kendaraan bermotor kayak gitu ya, di apa namanya roda dua ya, gitu. Sehingga itu harus dijaga betul gitu ya. Ini tipe yang pertama, jadi amputasi di bagian jari atau di sebagian dari tangan kayak gitu ya. Nah, kemudian kedua adalah disarticulation atau amputasi pada bagian lengan. Jadi ini yang apa namanya ada yang ada pada amputasi ya. Kemudian yang ketiga adalah transradial. Jadi amputasi pada atau di bawah elbow atau mungkin di bagian sini teman-teman ya, bagian bawah seperti itu ya. Ini contohnya. Kemudian yang keempat adalah elbow disartikulasi, artinya amputasi melalui elbow atau di atas elbow seperti itu ya. Dan sebagainya. Jadi ini beberapa contoh amputasi. Sementara itu untuk yang bagian bawah adalah kaki secara umum, teman-teman. Nah, kaki ini meliputi bagian jari, kemudian kaki bagian tengah, kemudian bagian tibial, kemudian bagian apa namanya eh, apa kaki secara umum itu dia dia apa namanya dia masuk kategori lower extremity seperti itu ya. Makanya ada amputasi yang disebut sebagai upper extremity amputation dan lower extremity amputation. Jadi masing-masing definisi dia punya lokasi yang beda-beda seperti itu ya. Nah, kenapa amputasi itu dia dilakukan? Ini jadi ada beberapa riset yang menyampaikan bahwa di sini ada gangguan pembuluh darah. Jadi pembuluh darahnya dia sudah rusak dan tidak sampai ke area tulang seperti itu. Ya, jadi ini beberapa hal yang apa yang menjadi perhatian, yang menjadi pertimbangan para tenaga kesehatan untuk mengamputasi bagian-bagian tertentu seperti itu. Jadi adanya gangguan pembuluh darah yang sampai ke bagian tulang gitu. Jadi tulang itu dia ada pembuluh darah ya teman-teman, ada pembuluh darah, ada banyak sekali dan itu berfungsi untuk menjaga kesehatan tulang. Tapi ketika bermasalah pembuluh darahnya, maka dia akan bermasalah juga di bagian tulang. Apalagi kalau pasiennya dia mengalami infeksi, itu juga akan menjadi semakin semakin parah ya kayak gitu. Makanya kalau kita melihat luka pasien itu yang kita perhatikan adalah grade-nya dulu, dia sampai grade berapa sih untuk lukanya tadi ya gitu. Karena ketika grade-nya dia semakin turun, berarti nanti akan semakin mendekati tulang seperti itu. Ketika mendekati tulang dekat dengan tendon, maka itu akan cukup apa namanya berisiko dengan apa dengan amputasi gitu. Makanya ada banyak tipe dressing yang dia bisa mempercepat apa pembentukan jaringan baru sehingga lukanya dia tidak semakin turun tapi dia akan semakin naik lukanya. Sehingga ketika semakin naik maka dia akan semakin jauh dari tulang dan pasien akan semakin terhindar dari amputasi gitu ya. Jadi problem yang utama yang menjadi perhatian para pakar adalah adanya permasalahan di pembuluh darah dan permasalahan yang ada di tulang seperti itu ya. Karena amputasi dia berkaitan dengan tulang, bukan dengan kulit seperti itu. Jadi amputasi ada pemotongan tulang. Jadi karena tulangnya dia sudah bermasalah.
Nah, kenapa bermasalah? Karena bermasalahnya pada pembuluh darahnya. Pembuluh darah dia sudah rusak sehingga tidak bisa mensuplai darah dan oksigen dan nutrisi ke tulang tadi, sehingga ketika rusak suplainya berarti tulang nanti akan bermasalah di kemudian hari. Dia menjadi mudah infeksi, dia mudah rapuh, dan dia mudah mengalami patah. Sehingga yang kita perhatikan ketika kita merawat pasien-pasien dengan luka kemudian dia sampai ke tulang, ya kadang sampai ada yang mohon maaf sampai tulangnya sampai busuk, sampai busuk sehingga dia menjadi hitam dan sebagainya, dan akhirnya dia dipotong kayak gitu. Nah, kenapa kok dia menjadi kayak gitu ya? Karena intervensinya dia terlambat, teman-teman. Terlambat ya. Jadi banyak sekali apa namanya kondisi luka diabetes ya, yang itu masih bisa kita selamatkan tanpa harus diamputasi. Itu sudah sangat banyak sekali. Ya, jadi apa? Sekarang sudah banyak ya beberapa dressing-dressing yang dia bisa membantu untuk mempercepat penyembuhan luka. Itu saya kira sudah banyak, dan mungkin di Pekanbaru di Bangkinang sudah banyak disampaikan ya beberapa pelatihan yang membahas tentang luka. Itu contoh di antara sekian banyak pendekatan atau intervensi yang dia bisa membantu atau mencegah apa namanya amputasi seperti itu ya. Sehingga apa ketika kita merawat luka, kita berikan dressing-dressing yang terbaru, maka itu bisa mencegah amputasi gitu ya. Dan seperti itu teman-teman. Jadi ini ada beberapa apa penjelasan mekanismenya ya. Jadi di Amerika itu rata-rata amputasi itu karena penyakit yang ada di kaki. Jadi hampir 93,4% itu kasusnya ada di kaki di Amerika. Jadi lower extremity amputation, jadi bagian kaki yang dipotong. Jadi bukan bagian tangan atau bagian yang lainnya seperti itu, teman-teman. Jadi ini berkaitan dengan vascular disease atau penyakit yang karena pembuluh darah, gitu ya. Jadi pembuluh darahnya dia bermasalah kayak gitu. Jadi ada yang namanya venous ulcer, ada yang namanya diabetic foot ulcer, gitu ya. Kalau venous ulcer itu adalah kondisi luka yang ada di kaki yang dia tidak sembuh dalam waktu 2 minggu. Jadi misalkan teman-teman merawat luka pasien kayak gitu ya, kemudian dia 2 minggu tidak sembuh, maka dia sudah masuk di kategori venous leg ulcer atau ulkus pada vena seperti itu. Ya, tapi tidak semua pasien dengan ulkus vena itu dia mengalami diabetes. Tidak selalu seperti itu ya. Tapi ketika pasien itu dia mengalami diabetes, kemudian dia lukanya lama tidak kering, ya dia sudah disebut sebagai diabetic foot ulcer. Jadi ada perbedaan antara apa venous leg ulcer dengan diabetic foot ulcer. Kalau pasien dengan venous leg ulcer itu dia tidak selalu pasien dia mengalami diabetes. Jadi pasien dia gula darahnya dia baik-baik saja, tidak masalah, cuman dia bermasalah pada lukanya yang lama sembuh seperti itu ya. Jadi ini disampaikan di Amerika bahwa prevalensi ya dari pasien-pasien yang diamputasi ada di bagian kaki dan berkaitan dengan apa namanya penyakit vaskuler, dan diantaranya ada diabetes dan juga peripheral arterial disease seperti itu. Nah, DM ini juga saya yakin di Indonesia juga cukup banyak ya pasien-pasien yang dia kena DM, dan sekarang DM itu penyakitnya tidak hanya mengenai pada dewasa tapi juga pada anak-anak kecil, dia sudah terkena diabetes, makanya harus ekstra hati-hati gitu ya. Nah, ini ada empat apa namanya? Ada beberapa empat ya atau empat hal atau empat amputasi yang sering dilakukan di dunia. Jadi adalah di bagian jari, kemudian di bagian tulang tibial, kemudian femoral, kemudian di bagian kaki. Jadi kaki secara umum seperti itu ya. Kalau di yang pertamanya adalah di bagian jari-jari kaki ya gitu. Jadi ini yang cukup banyak. Kemudian kedua adalah di bagian tibial. Jadi tulang tibialnya dia diamputasi ya gitu ya. Karena semakin naik kondisi lukanya kayak gitu. Nah, luka DM itu ketika dia tidak diatasi, maka dia akan semakin naik lukanya. Semakin ke atas kayak gitu ya. Semakin ke bagian kaki, bagian atas kayak gitu. Nah, ketika tidak diatasi dengan segera, maka dia akan terus naik dan akan terus apa merusak jaringan kulit yang masih sehat. Makanya ketika diberikan medikasi ya dia tujuannya untuk mencegah biar lukanya dia tidak semakin naik ke bagian kaki yang atas seperti itu teman-teman ya. Nah, ketika pasien dia sudah sampai di femur, itu dia kadang amputasinya adalah amputasi yang femoral kayak gitu, sehingga di pahanya dia dipotong. Ini kan sangat sayang sekali ya kita melihat pasien-pasien yang seperti itu ya. Banyak pasien-pasien diabetes yang dia dipotong sampai ke tulang femurnya ya, sehingga dia harus kehilangan kakinya separuh lebih ya gitu, dan dia harus pakai kaki palsu teman-teman, pakai kaki palsu, dan dia harus diukur dan sebagainya, dan apa informasi dari pasien pakai kaki palsu itu dia bukan hal yang nyaman
malah kadang tidak nyaman kayak gitu ya. Kadang ada lecet dan sebagainya itu yang sering apa namanya ditemukan ya, ditemukan pada pasien-pasien yang dia mengalami apa namanya eh, luka seperti itu teman-teman ya. Kemudian yang berikutnya adalah luka pada cancer, jadi cancer related amputation. Jadi ini tidak banyak ya, tidak banyak pasien-pasien yang dia apa terkena kanker kemudian amputasi, jadi hanya sekitar 0,8% saja ya. Karena kankernya dia sudah metastasis, teman-teman, metastasis ke tulang, sehingga tulangnya dia menjadi masalah kayak gitu. Nah, tentunya tulang di sini adalah tulang yang ada di bagian kaki kayak gitu. Di bagian kaki ya. Kalau tulangnya di bagian punggung ya tidak bisa, tapi di bagian kaki ya itu yang kadang menjadi satu permasalahan ya. Kemudian yang berikutnya adalah traumatik amputasi. Jadi ini karena bisa jadi karena trauma atau mungkin kecelakaan, nah gitu ya. Ini juga lumayan 5,8% kasusnya. Jadi ini adalah bukan karena penyakit, bukan karena kanker ya, bukan karena diabetes, bukan karena luka bakar atau yang lain, tapi dia karena trauma mekanik. Misalkan dia kecelakaan, terjatuh dari atap rumah atau yang lain, itu dia juga contoh yang sering kali menjadi apa penyebab amputasi, ya, teman-teman ya. Nah, seperti ini kasusnya. Nah, bagaimana amputasi itu dia mempengaruhi tubuh. Jadi di sini ada tiga hal teman-teman ya. Ada tiga hal yang menjadi poin ketika pasien dia sudah diamputasi. Artinya ketika kita ketemu dengan pasien ya misalkan kemudian kita atau mungkin pasien dia sudah akan diamputasi dan pasien dia sudah mantap dengan tindakannya, ini kita perlu menyampaikan tiga hal ini teman-teman. Jadi yang pertama adalah ketika diamputasi nanti akan ada perubahan keseimbangan ketika pasien dia berjalan seperti itu. Ya ini juga ini sering kita amati. Jadi ketika pasien-pasien dia mengalami atau sudah diamputasi itu dia kemampuan berjalannya dia menjadi berkurang, tidak seperti orang yang masih utuh kakinya. Ini yang perlu dipahami. Sehingga solusi yang bisa kita tawarkan adalah pasien diberikan saran untuk menggunakan alat bantu jalan, dengan walker atau dengan kruk sehingga pasien dia bisa adaptasi dengan apa namanya dengan peralatan tadi ya gitu ya. Yang kedua adalah peningkatan resiko artritis kayak gitu dari kaki yang dia yang belum diamputasi seperti itu ya. Yang kedua adalah yang berikutnya adalah menambah beban di bagian kaki seperti itu ya. Artinya ketika seorang kaki dua itu kan beban tubuh dia akan ditumpuk oleh dua kaki ya gitu ya. Tapi ketika seorang itu dia diamputasi satu kaki, berarti nanti beban tubuhnya akan diterima oleh satu kaki saja. Misalkan yang diamputasi bagian kiri, berarti nanti yang kanan akan menjadi semakin berat bebannya seperti itu. Nah, ketika beban itu semakin berat, maka akan bisa mengikis persendian yang ada di kaki. Dan nanti pasien bisa mengalami artritis atau peradangan peradangan sendi seperti itu. Jadi ini hal yang harus kita pahami bersama. Artinya kalau pasien itu dia sudah atau mungkin akan diamputasi, berarti kita juga menyiapkan hal itu. Jadi jangan sampai pasien itu dia malah menjadi bingung ketika dia sudah diamputasi. Harus kita sampaikan dengan detail sehingga tidak kaget pasiennya. Ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah back pain karena adanya perbedaan perubahan tubuh ketika amputasi. Jadi seorang yang berjalan dengan dua kaki dengan orang yang dengan satu kaki itu dia akan tidak seimbang. Nah, ketika tak imbang nanti akan menimbulkan nyeri pada bagian pinggang atau punggung seperti itu. Jadi ini harus diatasi atau dia sampaikan kepada pasien ya. Nah, ini adalah tiga hal teman-teman ya, tiga hal yang sering atau mungkin yang menjadi pertimbangan dalam ketika pasien dia mengalami amputasi. Jadi yang pertama adalah pasien akan kehilangan keseimbangan ya ketika berjalan yang pertama. Solusinya adalah dengan menggunakan alat bantu gerak ini yang pertama ya. Yang kedua adalah peningkatan ini ya beban pada kaki yang dia tidak diamputasi seperti itu. Nah, ini juga nanti akan perlu sebagai referensi menyampaikan kalau nanti pasien akan diberikan suatu saran untuk mengkonsumsi makanan yang dia bagus untuk tulang atau vitamin D. Itu yang akan diberikan kepada pasien, baik itu dengan suplemen atau dengan nutrisi yang dikonsumsi sehari-hari. Itu solusinya. Kemudian yang ketiga adalah nyeri pinggang ini atau nyeri punggung ini nanti solusinya adalah pasien harus menggunakan alat bantu jalan yang dia
bisa maksimal dalam menyeimbangkan tubuh pasien ketika dia berjalan seperti itu. Jadi apa namanya ini yang bisa menjadi satu solusi ketika pasien dia diamputasi. Alat bantu jalan yang pertama, yang kedua adalah dengan kondisinya gitu ya. Jadi ketika seorang dia diamputasi kaki satunya, maka nanti kaki satunya yang tidak diamputasi dia akan menimpa beban yang berat dari fisik pasien sehingga akan mudah mengalami peradangan gitu ya. Nah, kalau pasien dia lansia maka itu akan punya efek yang cukup lumayan teman-teman. Jadi ketika remaja dia diamputasi sama lansia itu nanti efek besarnya akan bisa kita amati dari pasien-pasien yang dia lansia gitu ya. Ya. Kemudian di sini ada komplikasi ya, komplikasi dari amputasi. Yang pertama ada infeksi. Jadi ini yang apa namanya? Yang sering kita amati. Jadi pasien yang mengalami infeksi. Jadi ketika pasien diamputasi itu dia nanti akan tetap butuh perawatan luka ya dari apa? Dari pos operasinya tadi. Jadi dirawat kemudian macam-macam itu ya. Itu juga rawan akan terjadi infeksi sehingga ini harus diatasi dulu. Jadi dengan antibiotik atau dengan beberapa dressing yang dia berfungsi untuk mengurangi amputasi gitu ya. Kemudian yang kedua adalah ada gangguan di persarafan, itu yang juga penting. Jadi ketika seorang itu diamputasi, berarti nanti kemungkinan di bagian kakinya dia akan ada gangguan saraf seperti itu, gangguan saraf gerak dan sebagainya, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah yang disebut sebagai phantom limb sensation and pain seperti itu. Ya, jadi phantom limb sensation and pain. Ini adalah sebuah perasaan di mana pasien dia masih merasa punya kaki, padahal aslinya pasien sudah tidak punya kaki seperti itu. Jadi pasien itu dia masih merasa kok dia masih punya kaki yang utuh dua-duanya. Tapi kondisi realnya itu pasien sudah tidak punya kaki salah satunya. Jadi disebut sebagai phantom limb sensation and pain seperti itu. Jadi sebuah feeling atau perasaan di mana apa namanya kakinya dia masih ada, tapi realnya adalah dia sudah tidak punya kaki lagi seperti itu. Jadi ini kondisi yang sering dikeluhkan oleh pasien-pasien yang sudah diamputasi. Ketika bangun tidur, dia kadang tiba-tiba langsung bangun kayak gitu ya. Tapi dia tidak sadar kalau dia sudah diamputasi pada hari sebelumnya, sehingga kadang pasien dia terjatuh dari tempat tidur seperti itu. Nah, ini yang apa menjadi permasalahan ketika apa namanya pasien yang dia sudah diamputasi. Jadi amputasi adalah hal yang mungkin baru bagi pasien, sehingga kita butuh menyampaikan dengan detail, dengan apa namanya, dengan informasi yang lengkap sehingga pasien tidak kaget ketika sudah diamputasi, gitu ya. Nah, yang keempat adalah residual limb pain. Jadi apa nyeri di bagian kaki yang barangkali tidak sebentar hilangnya, yang akan terus ada seperti itu. Tapi ini juga tidak semua pasien dia mengeluhkan nyeri, tapi kadang ada sebagian yang dia bisa adaptasi dengan nyerinya, kemudian dia hilang nyerinya dengan beberapa medikasi seperti itu, teman-teman. Jadi ini ada empat hal yang sering menjadi komplikasi pada amputasi, gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah amputation healing time and recovery tips kayak gitu. Nah, ini beda-beda dari masing-masing organ tubuh yang diamputasi gitu ya. Jadi kalau pasien-pasien yang dia bermasalah pada metaboliknya, misalkan pada diabetes itu dia akan lebih lama sembuh seperti itu. Jadi ketika sudah diamputasi maka dia akan lebih lebih lama sembuh karena dia ada diabetes. Dan DM itu dia penyulit dalam penyembuhan luka. Jadi teman-teman ketika melihat pasien dia luka, kemudian tahu kok dia diabetes, ya gitu ya dia akan lebih sedikit lama sembuhnya daripada pasien-pasien luka pos operasi yang dia tidak punya penyakit diabetes, gitu ya. Jadi sekalipun pasien itu dioperasi apa appendicitis atau usus buntu ya, satu pasien dia diabetes, satu pasien dia diabetes itu yang diabetes akan lebih lama sembuh daripada yang non diabetes. Jadi yang DM itu akan lebih keringnya lebih lama daripada pasien-pasien yang dia tidak mengalami diabetes. Makanya kalau kita melihat pasien yang operasi, kemudian kita cek gula darahnya kalau tinggi ya dia akan cukup apa namanya lebih lama sembuhnya atau recovery-nya dia lebih lebih lama. Jadi ini hal yang perlu kita perhatikan ya. Nah, makanya di sini ketika kita melihat pasien-pasien DM ini ya kita sebagai perawat ya memang harus butuh banyak komunikasi ke pasien ya. Jadi dari penggantian dressing, kemudian penggantian bagaimana cara mencuci luka, bagaimana melepas
balutan, itu juga perlu kita ajarkan kepada pasien dan keluarganya. Jadi apapun tindakannya tetap kita harus melibatkan keluarga dan pasien atau mungkin pasien dan keluarganya. Ini yang hal yang saya kira wajib untuk kita berikan kepada pasiennya. Karena banyak sekali pasien-pasien yang dia paham dengan kondisi lukanya, sementara keluarganya dia tidak paham kayak gitu. Sehingga ketika keluarga tidak paham, maka akan apa ya menghambat penyembuhan luka tadi ya. Sehingga harus diedukasi semuanya ya. Keluarganya diedukasi, kemudian juga pasien dia diedukasi gitu ya. Oke, saya pindah ke sini ya. Oke, nah di sini ada beberapa topik teman-teman, ada beberapa hal yang itu yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah kenapa perawatan kaki itu penting jika kita mengalami DM atau pasien ada DM gitu ya. Nah, beberapa kasus misalkan unmanaged DM ini akan bisa memicu amputasi pada bagian kaki dan sebagainya ya. Jadi ini kasus yang sering kita temukan itu di banyak eh, apa rumah sakit ya. Jadi ketika pasien DM kemudian dia tidak memanajemen dengan baik dia DM-nya buat darahnya, maka dia akan apa resiko terjadinya amputasi. Makanya kunci dari untuk menghindari amputasi adalah pengendalian gula darah. Kayak gitu ya. Gula darah normal itu adalah dia maksimal 200 ketika pasien dia tidak puasa, tapi ketika pasien puasa maksimal ya 110 atau 120 itu yang paling tinggi seperti itu. Jadi ketika kita mengecek gula darah orang ya, dia 250 berarti ya dia sudah masuk kategori dia kena diabetes. Tapi kalau dia 110 atau mungkin 120 tapi kemudian dia tidak puasa ya berarti insya Allah dia tidak kena DM dan sebagainya. Jadi ini beberapa kondisi yang harus kita perhatikan. Tapi ketika pasien itu dia gula darahnya tinggi, kemudian pasien kena diabetes gitu ya, ini yang paling penting adalah pengendalian gula darah. Jadi jangan sampai terlalu tinggi gula darahnya. Jadi misalkan gula darahnya dia 300 ya coba dipertahankan di angka itu. Jadi jangan sampai dia sampai ke 400 atau 500 atau mungkin sampai ke 600. Jadi ada sebagian pasien yang sampai tidak terdeteksi skor gula darahnya. Jadi saking tingginya seperti itu. Ya. Ada juga pasien DM yang dia eh, gula darahnya dia sampai 210 itu ada seperti itu. Jadi itu akan mengurangi resiko. Jadi gula darah itu ketika dia semakin tinggi maka akan semakin meningkatkan komplikasi pada pasiennya. Tapi ketika dia semakin turun maka akan menurun komplikasinya. Nah, di antara komplikasi yang sering kita temukan pada DM adalah eh, luka di kaki yang dia lama sembuh seperti itu. Makanya kalau pasien DM itu dia harus diberikan alas kaki yang dia lebih tebal daripada yang dipakai oleh orang-orang yang tidak kena DM. Kenapa lebih tebal? Nah, dia bisa mengurangi resiko terkena trauma benda tajam sehingga dia bisa menyebabkan luka gitu ya. Yang berikutnya adalah dengan melatih pasien untuk mencuci di bagian kaki atau foot care. Jadi ada yang namanya foot care ya. Jadi tidak hanya ada skin care saja, tapi dia juga ada foot care, jadi perawatan kaki seperti itu. Nah ini sangat ditekankan pada pasien-pasien yang dia diabetes. Karena sumber masalah DM itu adalah pada kaki, lebih sering pada kaki seperti itu. Jadi ketika pasien dia tidak ketika gula darahnya dia meningkat kayak gitu ya kakinya harus diperhatikan teman-teman ya harus diperhatikan. Kalau tidak diperhatikan nanti dia akan menjadi satu masalah yang cukup lumayan gitu ya. Dia kena jarum sedikit saja dia sudah bisa berdarah luka kemudian lama sembuh itu juga eh, sering kita temukan pada pasien-pasien dengan diabetes sehingga kuncinya adalah pada pengendalian gula darah dan juga di bagian kaki dia harus dilindungi. Jadi kita berikan beberapa alat-alat atau sepatu yang dia lebih tebal ya. Dan biasanya dia pesan ya, dia pesan di pabrik sepatu biasanya atau mungkin beberapa UMKM yang dia membuat sepatu. Jadi membuat sepatu yang lebih tebal alasnya. Dan dia disebut sebagai offloading ya. Jadi dia sepatu offloading dia sepatu yang berfungsi untuk mengurangi beban fisik atau beban kaki pada pasien DM. Nah, kenapa kok dia dikurangi bebannya? Karena ketika tidak dikurangi, maka nanti akan bisa merusak integritas yang ada pada kaki si pasien tadi, gitu ya. Nah, ini yang menjadi perhatian. Karena integumen atau mungkin kondisi kulit pada pasien DM, kulit di telapak kaki pada pasien DM dengan orang normal dia berbeda. Orang normal dia lebih
integritasnya dia lebih bisa terjaga. Tapi ketika pasien DM itu dia lebih mudah sobek kulitnya. Dia mudah sobek karena kakinya memang dia apa integumenya dia memang suplai nutrisinya dia berkurang sehingga dia menjadi mudah rusak integritasnya. Sehingga kalau teman-teman jangan kaget ketika ada pasien DM yang dia lukanya itu kecil sekali tapi dia tiba-tiba bisa menjadi semakin lebar dalam beberapa minggu atau bulan. Nah, gitu ya. Beda sama orang normal, dia luka kemudian dia bisa kering dalam seminggu itu kadang seperti itu ya. Kalau kita atau teman-teman yang sering masak itu ketika tangannya kena pisau itu ya, itu barangkali tidak ada hitungan hari sudah sembuh. Mungkin sekarang kena barangkali besok sudah kering ya gitu. Tapi kalau pasien DM dia lebih lama ya gitu ya. Kakinya kena benda tajam ya gitu ya, kena apa paku ya dia akan lebih lama sembuhnya. Itu belum lagi kalau nanti infeksi ya gitu. Makanya ketika teman-teman di rumah punya tetangga atau kelolaan pasien diabetes ya diperhatikan dari aspek gula darahnya yang pertama, yang kedua adalah kakinya. Itu ya, karena itu menjadi sumber problem yang cukup apa ya menimbulkan stresor bagi pasien kayak gitu. Jadi pasien dia kadang gula darahnya dia meningkatnya sangat luar biasa cepatnya ya gitu. Kemudian pasien dia tidak hati-hati dengan kakinya ya dia kadang luka kemudian akan menjadi lama sembuh seperti itu ya. Jadi ini yang jadi perhatian kita. Nah, kemudian apa sih yang harus dilakukan ketika apa namanya untuk mencegah amputasi ya, gitu. Dan di tempat saya itu banyak sekali pasien-pasien DM yang dia tidak diamputasi, artinya dia terbebas dari amputasi kayak gitu. Itu ada dan banyak ya. Jadi kasus DM-nya itu banyak atau tinggi, tapi dia juga tidak imbangi dengan amputasi. Jadi ada sebagian yang atau sebagian besar yang dia tidak diamputasi seperti itu ya. Nah, ini ada beberapa tips bagaimana mencegah amputasi. Yang pertama adalah konsumsi makanan yang dia tinggi nutrisi atau serat atau mungkin buah-buahan kayak gitu. Jadi yang pertama. Yang kedua adalah membatasi konsumsi gula-gula yang dari jus atau mungkin soda. Jus di sini ada jus yang dia kemasan yang ada di minimarket itu ya. Jadi bukan jus yang dari buah-buah, ini bukan jus yang ada di kemasan-kemasan kayak gitu ya. Kemudian soda, ya. Yang ketiga adalah mengurangi stres, teman. Karena stres itu dia juga berpengaruh terhadap gula darah yang harus dikurangi stresnya. Yang keempat adalah olahraga, teman-teman. Olahraga minimal 30 menit per hari. Kenapa olahraga? Karena olahraga dia akan memudahkan aliran darah ke bagian kaki pasiennya seperti itu. Nah, ketika aliran darahnya dia bagus, maka oksigenasi di telapak tangan, telapak kakinya dia juga akan bagus gitu. Sehingga dia bisa mencegah terjadinya luka sehingga akan terhindar dari amputasi gitu ya. Yang berikutnya adalah menjaga berat badan dan juga tekanan darah. Ini yang juga penting ya. Jadi ketika seorang pasien dia obesitas atau overweight ya dia harus berusaha untuk menurunkan berat badannya. Karena kalau pasien diabetes kemudian dia berat badannya dia overweight kayak gitu, maka dia bisa menekan, bisa menambah beban ya, menambah beban pada kaki seperti itu. Nah, ketika kaki itu dia bebannya bertambah, maka dia akan bisa merusak di bagian telapak kakinya seperti itu. Nah, ketika dia rusak telapak kakinya, maka pasien dia bisa kena ulkus, diabetes, dan kadang kronis dan kalau tidak ada perawatan yang bagus, itu pasien bisa diamputasi ya. Kemudian yang berikutnya adalah mengecek ke gula darah secara normal. Ini juga wajib bagi pasien DM gitu. Jadi pasien DM ketika hari ini dia terdiagnosa DM ya dia harus dicek rutin. Misalkan dengan seminggu sekali atau seminggu 2 kali atau mungkin yang lain. Jadi harus cek secara rutin ya. Yang berikutnya adalah taking your insulin and other diabetes medication as direct. Jadi rutin injeksi insulin nah, gitu ya. Jadi ini yang juga pengobatan diabetes. Jadi ini beberapa hal yang bisa kita terapkan ketika kita punya pasien DM di rumah, kemudian dia ingin terhindar dari amputasi. Jadi yang pertama adalah bisa dengan nutrisi, kemudian membatasi konsumsi gula, kemudian mengurangi stres, olahraga, kemudian menjaga berat badan, kemudian cek rutin gula darah. Yang terakhir adalah konsumsi obat-obatan anti diabetes seperti itu ya. Dan untuk peran perawat saya kira banyak sekali peran perawat yang bisa kita lakukan, kita berikan pada teman-teman perawat ya dengan edukasi, dengan
pelatihan perawatan luka itu bagian contoh yang sangat nyata yang bisa kita berikan kepada teman-teman perawat ya. Jadi atau sekarang sudah banyak ya pelatihan kayak gitu bagaimana merawat luka dan itu bagian dari intervensi keperawatan ya seperti itu ya. Baik dari sini ada pertanyaan silakan tentang amputasi dan diabetes silakan. Ada pertanyaan silakan teman-teman tentang amputasi dan diabetes. Mungkin punya pengalaman merawat pasien luka di Pekanbaru di Bangkinang barangkali bisa disampaikan silakan. Ya ada yang mau disampaikan teman-teman silakan. Tidak ada? Nggak Enggak ada, ada. Pak. Oh ya, baik ya. Baik, terima kasih teman-teman tidak ada. Jadi ini materi saya yang pertama tentang amputasi dan diabetes. Jadi ini satu permasalahan yang sering muncul di rumah sakit, di klinik, kemudian di praktek pribadi perawat ya. Jadi diabetes yang dia memicu amputasi. Tapi sekali lagi ini menjadi satu komplikasi. Jadi banyak pasien DM yang dia tidak diamputasi, dan dia masih bisa kita selamatkan kakinya ya. Jadi ini beberapa materi yang saya sampaikan ya hanya sebagai penjelasan awal saja teman-teman, karena saya yakin teman-teman ketika besok minat di perawatan luka bisa ikut pelatihan luka dan nanti akan dapat detail-detail bagaimana kita merawat luka pada pasien-pasien dengan diabetes ya, karena ada banyak komponen yang harus dipahami. Jadi misalkan pemahaman tentang bagaimana mengkaji luka, kemudian bagaimana memilih dressing yang cocok untuk luka dan sebagainya. Jadi itu yang akan dipelajari ketika teman-teman berminat untuk menjadi perawat yang fokus di luka gitu ya teman-teman ya. Baik, saya kira itu yang dapat saya sampaikan di pertemuan yang ketiga ini. Nanti jam 3 saya akan masuk Zoom lagi untuk materi gagal ginjal, materi di pertemuan yang keempat ya. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan dalam penyampaian dan saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.